Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah sholihah bi syirril Fatihah. Ad-darsul ishrun. Ya. Ad-darsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Walau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsul 'ishrun. Ad-darsu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ad-darsu utawi iki pelajaran al-ishruna kang kaping 20. Fathul Qadisiyati iku nakluake kota Qadisiyah. Iku nakluake kota Qadisiyah. Setelah kemarin peperangan di jembatan yang kedua dimenangkan oleh umat Islam di bawah Panglima Musanna bin Harisah dengan mendapat bantuan dari sahabat Abi Waqqas. Akhirnya setelah kemenangan itu selesai, panglima perang yang bernama sahabat Musanna bin Harisah wafat. Lalu sahabat Musanna bin Harisah berkeinginan untuk melanjutkan penaklukan kota Qadisiyah, penaklukan Romawi, penaklukan Persia. Akhirnya kabar bahwasanya tentara umat Islam sedang berangkat menuju Qadisiyah. Panglima mereka yang bernama Rustum laporan kepada rajanya untuk menyiapkan tentara yang sangat besar untuk memerangi umat Islam. Setelah kabar itu juga didengar oleh sahabat Musanna bin Harisah, beliau mengirim surat lagi kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah untuk meminta bantuan tentara, untuk meminta bala bantuan tentara untuk membantu mereka menaklukkan Persia, di antaranya kota Qadisiyah yang belum ditaklukkan. Di tengah-tengah perjalanan sahabat Musanna bin Harisah wafat, lalu digantikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima perang untuk berangkat menaklukkan ke kota Qadisiyah. Saat itu juga beliau sahabat Sa'ad diikuti oleh sahabat Umar sebagai khalifah pimpinan umat Islam dari belakang dengan pasukan yang lain. Nah, ini penaklukan kota Qadisiyah. Setelah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di kota Qadisiyah, apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah ini, arsala ngutus Sa'adun sapa Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas rusulan ing pira-pira utusan
rusulan ing pira-pira utusan ila malikil fursi maring raja Persi. Liyad'u supaya ngajak sapa Sa'ad, liyad'u supaya ngajak sapa Sa'ad hu ing malikal fursi ilal islami maring melebu Islam, maring melebu Islam awil jizyati utawa bayar pajak. Yang dilakukan pertama kali oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas setelah sampai di kota Qadisiyah tidak langsung menyerang, tidak langsung semena-mena langsung diserang musuh, tidak. Tapi beliau sahabat Sa'ad melakukan apa yang dilakukan oleh panglima-panglima perang sebelumnya, yakni mengirimin surat. Isi suratnya seperti biasa, aslim taslam, masuk Islam selamat, awidfa'il jizyah atau bayar pajak. Begitu isi suratnya, kurang lebih begitu. Tapi ketika sahabat Sa'ad mengutus beberapa orang untuk menyampaikan surat kepada Raja Persia saat itu juga, Raja Persia marah, dia tidak mau masuk Islam, dia juga tidak mau bayar pajak. Apa akhirnya? Faghadiba mongko muring-muring al-maliku sapa raja. Wa amara lan merintah sapa Malik qaidahu ing panglimane Malik Rustum, bayani Rustum bi qitalil muslimina, kelawan merangi pira-pira wong Islam. Raja Persia langsung marah mendengar utusan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Akhirnya memerintah panglima tertinggi daripada Persia saat itu juga yang bernama Rustum, wes sampean siapkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk memerangi umat Islam. Pasukannya nanti yang memerangi umat Islam ini banyak sekali, nak. Akhirnya apa? Fasara mongko lumaku Rustum sapa Rustum bijaisihi kalawan pasukane Rustum. Rustum sapa Rustum bijaisihi kalawan pasukane Rustum ila an wasala hingga yen to tumeka atau tutuk sapa Rustum amama jaisil muslimina ing dalam ngarepe pasukane kaum muslimin. Ing dalam ngarepe pasukane kaum muslimin yahulu kang ngalang-ngalangi bainahuma ing dalam antarane jaisul fursi wa jaisul muslimin, yahulu kang ngalang-ngalangi bainahuma ing dalam antarane jaisul fursi lan jaisul muslimin nahrul furati apa bengawan furat, apa sungai Furat. Setelah yang namanya Rustum ini diperintah untuk menyiapkan pasukan, maka Rustum saat itu juga mengumpulkan pasukannya dan melatih pasukannya, menyediakan dengan senjata-senjata yang luar biasa untuk memerangi umat Islam. Artinya bertemulah dua pasukan besar antara kaum muslimin dan kaum Persia saat itu juga. Tapi keduanya dipisah oleh Nahrul Furat, yakni Sungai Efrat. Wakana, berapa pasukan Rustum yang dibawa oleh Rustum pasukan untuk memerangi umat Islam? Wakana lan ono ma'a Rustuma ing dalam sertone Rustum iku ing dalam sertone Rustum salasuna utawi salasuna opo 30 salasuna opo 30 filan apane gajahe wa mi'atu isruna alfi maharibin lan 100 lan 20.000
ahli perang lan 100 lan 20.000 ahli perang. Coba nih bayangkan, kalau sekarang itu Rustum ini membawa senjata yang paling ditakutkan oleh orang-orang saat itu juga apa? Yakni gajah. Jadi gajah saat itu adalah menjadi alat perang yang sangat ditakutkan. Ya gajahnya ya bukan gajah-gajah kecil gitu loh, Nak. Gajah-gajah besar gitu loh. Jadi bahkan disebutkan dalam sejarah seandainya orang berdiri hanya sampai lututnya saja. Orang itu, padahal orang-orang Arab itu kan tinggi-tinggi kan. Bila itu sampai lutut itu, saking gedenya gajahnya. Itu. Sampai lututnya doang itu orang-orang. Ini 30 gajah dibawa oleh Rustum. Bahkan pasukan yang sangat hebat-hebat dibawa semuanya yang berjumlah 120.000. Coba 120.000 ini kayak banyaknya kayak apa loh. 120.000 ahli perang semua dengan persenjataan lengkap. Ini menunjukkan bahwasannya Persia ini memang negara yang menguasai saat itu. Pemerintahan yang menguasai dunia ya ini Persia sama Romawi. Makanya sampai mengumpulkan pasukan sebegitu banyaknya ya berarti ya memang benar-benar menguasai dunia. Persia dan Romawi. Akhirnya apa? Setelah bertemu pasukan umat Islam dan pasukan Persia, Vanashiba mongko campur, mongko sengit, mongko campuh alkitalu opo peperangan bainal fariqaini ing dalam antarane golongan loro. Ing dalam antarane golongan loro wa dhallalan dadi opo kital. Wa dhallalan dadi opo kital salah sata ayamin. Iku ing dalam telung dina. Iku ing dalam telung dina inza in hazama kang keplayu. In hazama kang keplayu fi nihayatiha ing dalam pungkasane salasa. Ing dalam pungkasane salasa al fursu sapa wong Persi. Al fursu sapa wong Persi. Peperangan berkecamuk antara umat Islam dan Persia, tapi alhamdulillah yang pasukan umat Islam tidak sampai banyaknya sampai seperti pasukan muslimin, pasukan Persia tidak sampai seperti itu, tapi alhamdulillah selama peperangan 3 hari berturut-turut yang lari, yang kalah adalah pasukan Persia. Nah coba lo bayangkan pasukan Musanna al-Harisa yang dibawa Khalid bin Walid ketika dari Irak itu kemarin itu sebanyak 10.000 pasukan berkuda. Dicampur dengan pasukan Musanna bin Harisah yang bawa dari kota Madinah saat itu juga. Terus ditambah 4.000. Ditambah pasukan Sayyidina Umar. Ya kalau kurang lebih lah 30.000 atau sampai 50.000 pasukan paling banyak. Lah ini musuhnya 120.000 orang. Jelas-jelas gak imbangnya. Iya kan? Jauh pasukan umat Islam itu. Tapi bi'aunillah in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kalian. Itu janji Allah. Kalian nih bela agama Allah di masyarakat kalian, ngajar alif-alifan, ngajar qiraati, ngajar apa-apa. Jangan ragu. In tansurullah, jika kalian yang menolong Allah, menolong agamanya Allah, menolong syariatnya Allah, yansurkumullah, Allah yang akan menjamin kalian. Begitu. Menang akhirnya umat Islam. Wahamalah, lah ini. Ketika pasukan Persia lari, dikejar tetap oleh umat Islam.
Wa hamalalan nyerang Hilal bin Alqamah. Sapa Hilal bin Alqamah alal qaidi ing atase panglima Rustuma rupane Rustum. Faqatala mongko mateni sapa Hilal hu ing Rustum ala saririhi ing atase ranjange Rustum. Ing atase ranjange Rustum wanada lan ngumumake sapa Hilal kotal tu wis mateni sapa ingsun Rustum ing Rustum Rabbil Ka'bati lan demi pangeran kang mangerane Ka'bah kang ngagungake Ka'bah lan demi pangeran kang ngagungake Ka'bah. Pasukan Persia dikejar habis-habisan oleh umat Islam sampai ada salah seorang sahabat yang bernama Hilal bin Alqamah ini menginceng dan menjadi pusat tujuan untuk ngejarnya ini panglima Persia yang bernama Rustum. Wah, saya tak bunuh Rustum aja panglimanya ini. Ketuanya tak bunuh sama saya. Karena apa? Rustum dikejar tanpa sepengetahuan Rustum. Saat Rustum ada di atas ranjangnya, saat tertidur dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Hilal bin Alqamah. Jadi apa? Saat itu juga diumumkan kepada kaum muslimin, qataltu Rustum Rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang mengagungkan Ka'bah, saya sudah membunuh Rustum. Begitu. Akhirnya semua umat Islam bertakbir saat itu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ini luar biasa. Fakabbara mongko maca takbir al muslimuna sapa pira-pira wong Islam. Wa halalu lan maca tahlil sapa muslimun. Wa hadhihi utawi ikilah perang a'dhamu waqatin iku luweh gede-gedene perang hadasat kang kedadian apa waq'ah bainal muslimina ing dalem antarane wong Islam wal Fursi lan Persi. Kutila kang den pateni fiha ing dalem hadhihi masyahiruhum sapa pira-pira wong kang masyhuri Persi wa halakalan mati aksarihim sapa akeh-akehi tentarane Persi kotalan kelawan den pateni wa gorkon lan kerem kotlan kelawan den pateni wa gorkon lan kerem wadzalika utawi mengkono waq'ah atau kital perang sanata arba'ata asyara iku ing dalem taun 14 minal hijrati sangking hijrah banyak pasukan Persia kalah, umat Islam bertakbir atas kemenangan mereka, dan ini terjadi pada tahun 14 Hijriah dari hijrahnya Nabi. Banyak dari umat Persia, dari golongan Persia yang terbunuh disebabkan memang dibunuh, dan ada yang terhanyut di bawah arus sungai Furat.